produsen ya, di kakek saya yang ngumpulin karet sama-sama dengan kakeknya. Oh ya, ayah beliau berdua dengan ayah saya juga sama-sama namanya masjid di Mujahidin. Nah, lalu sekarang saya cucu kan dengan beliau. Allah pertemukan, saya baru pulang dari Malaysia 2012. Baru pulang pandemi ya? Iya, 2012. Jauh sebelum pandemi, jadi pulang dari Malaysia, S1 di Gorkor, S2 di Malaysia, pulang Allah pertemukan dengan Toya. Disebut Toya itu karena dulu beliau punya masjid kan di sini dalam gang. Cuma 3% muslimnya kita di sini. Namanya Munzalan Mubarokan. Dulu namanya masjid kapal. Orang dulu masjid kapal Serdam dulu. Orang sering salah sebut masjid kapal selam. Serdam itu sih karena disebut kapal karena beliau ini kan keturunan Bugis. Jadi falsafahnya Bugis itu kapal pinisi. Nah ini nama Munzalan Mubarokan itu diambil dari nama doa Nabi Nuh. Jadi disebutnya masjid kapal, bentuknya kayak kapal. Lalu saya bilang sama Toya saya tidak punya duit. Toya punya gedung, punya masjid. Bos tanah kaple. Jadi saya bilang saya punya ide. Setiap saya kasih ide, setiap saya kasih masukan atau setiap saya kasih program, Toya tidak pernah bilang tidak. Selalu ya, always yes gitu lah. Bang No, panggilannya Bang No, Bang Nur. Balas kesalahan masa lalu. R itu hilang. Orang kampung kan kalau nyebut R di sini hilang. Bang No orang itu, R-nya bekarat. Akhirnya saya setiap ketemu bilang iya terus. Toya tidak pernah bilang tidak. Setiap hadir ini saya sama Lutfi ini termasuk As-Sadiqun Al-Awwalun, merintis dari awal 2012. Saya bawa program gerakan infak beras sama Opi ini, saudagar beras dulu namanya. Kumpul di masjid sama Toya, selalu bilang yes, selalu bilang iya. Adik kandung beliau panggilannya Tok Yes, Bang Nur Iskandar, karena juga sama, karena punya kampung Inggris kan. Beliau punya kampung Inggris di Purnama, jadi akhirnya Toya dan Tok Yes lah. Saya panggil Nuris kan? Nuris ya. Nuris dia tadi baru kasih tahu itu no risk. Tidak ada risiko. Tidak ada risiko. Iya. Betul, Bunda. Jadi alhamdulillah dari awal masjid ini berdiri 2012, hari ini 11 meter kali 17 meter di dalam gang di tengah pemukiman muslim. Hari ini dengan izin Allah masih kecil ini ada di Aceh sampai Papua. Dari Aceh berpulang dari Aceh kemarin. Alhamdulillah juga kita lagi fokus membersamai saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Sekarang orang sana taunya Munzalan itu sumur, itu ada sumurnya Munzalan, nah itu. Kampung buatin sumur. Ya, revitalisasi sumur. Ini Opi termasuk turun. Kami ke PD Jaya juga kemarin ketemu sama ibu-ibu di sana, orang-orang di sana. Sampai Papua ada program-program kita di dalam. Di awal dari kita doanya dari ibu dan lebih besar karirnya, kiprahnya. Kami ini masih mulai aja. Saya minta link. Atau ada link Zoom ini. Ya link Zoom atau link YouTube private gitu ya. Minta doanya dari ibu kan. Di Gontor berapa tahun? Saya dulu 10 tahun ya. S1 di sana, santri. Kalau Gontor Putri kan di tempat saya. Nggih, Ngawi. Saya Ngawi. Iya. Saya orang Ngawi asli. Masya Allah. Tadi baru ketahuan bahwa ada keluarga besar Ngawi Kota Pontianak. Oh. Jadi sebelum beliau terbang hari Sabtu, malamnya masyarakat Ngawi Kalimantan Barat mau ketemu jamu beliau. Masya Allah. Ya, Masya Allah, berkah luar biasa. Di sini Pontianak nggak punya hiburan lain kecuali makan-makan. Jadi orang Pontianak sama Nabi Muhammad tuh bedanya tipis aja. Kalau Nabi Muhammad makannya dikit, kalau orang Pontianak dikit-dikit makan. Makanya banyak perempuan-perempuan di sini tuh cita-citanya kurus, hobinya ngemil. Bahasa Arabnya mustahil. Mereka tak bilang gendut, mereka bilang boba, body bahagia. Gitu. Yang di belakang senyum-senyum malu, enggak kena. Kalau enggak ngerasa sih keterlaluan memang. Beliau ini
inovator yang kalau dihitung sampai sekarang distribusi inovasi beliau itu 3.000 triliun. Allah, valuasi amal solehnya ya. Saya berbahagia bisa ketemu beliau, kemudian dalam perjalanan 3 hari di Pontianak ini terus satu cakap terus. Nggak ada apa-apanya lah kami. Masya Allah, amal soleh. Ada kami waktu kumpul dengan BUAS, Abdul Somad dengan Ustaz Salim, itu membahas tentang Musa dan Harun, the untold story of Musa dan Harun. Apa itu? Wah, menarik. Nah, jadi Musa itu nabi yang viral, FYP. Kalau bahasa Sekarang kita ya. disebut Allah dalam Quran Nabi Musa itu 136 kali. Dalam hampir banyak surat Musa itu disebutkan berulang-ulang. Yang antik adalah Musa ini kan adik, ibaratnya tok Adiknya biasa. Harun. Adiknya Harun, adik kandung. Dan Musa ini tahu dirinya tuh terbatas, cadel kan dia. Makanya Dia doanya itu untuk nah, didampingi kan dengan- Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli itu kan ada minta supaya Harun itu jadi nabi juga. Ya, dan Harun akhi kan. Jadi nabi by proposal. Itu Harun. Iya. Nah, inilah the untold story. Nah, Harun yang minta tuh Musa menawarkan kepada Allah supaya Harun diangkat jadi nabi Dan jadi juru bicara. dan jadi juru bicara, ya kan? Nah, yang menarik adalah hampir semua kejadian-kejadian penting dalam fase dakwahnya Musa alaihissalam, Harun itu di samping. Cuma bedanya Harun dimension Allah cuma dalam Al-Quran 136 versus 20. Berarti kan kalah jauh viral. Nah, akhirnya kita bahas lah dengan soal guru dan kawan-kawan dan dengan Salim. Harun ini tak nampak tapi bernampak seperti garam. Kalau banyak bilang keasinan, kalau sedikit bilang kurang garam. Kalau pas orang bilang ini masaknya enak, garam langsung terlupa. Kan kalau di dunia ini Bu, di mana-mana lah pasti kan. Kalau perlu dia datang, kalau sudah senang pasti hilang. Kan rumusnya gitu. Jadi semua akan baik kalau ada perlunya. Dulu Anda sopan kami segan, sekarang Anda sopan kami curiga. Gitu. Begitu. Fenomena katanya gitu. Saya harus hati-hati juga. Iya, harus hati-hati Bu. Harus hati-hati. Terus waktu kita diskusi tentang Harun, ternyata surganya Harun itu tidak kalah sama surganya Musa. Padahal dia tidak viral. Kan jadi diskusi, kenapa kok bisa viral? Kok bisa surganya tidak sama dengan bisa selevel gitulah dengan surganya Musa. Kata Tuhan Guru, salah satu faktor yang membuat Musa akhirnya punya surga yang istimewa adalah karena amal solehnya Musa itu, amal solehnya Harun itu utuh, tidak terkontaminasi. Jadi dia salah satu orang yang paling ikhlas dalam berdakwah karena dia yang berkontribusi, dia yang menjadi wasilah hadirnya sebuah kebaikan, tapi kebaikannya yang dapat dilakukan. Dan Harun sangat menikmati itu. Fase-fase penting dalam dakwahnya Harun itu, Musa, kejadian-kejadian besar Harun ada di situ. Tapi Harun tidak muncul. Dan itulah bahasa sederhananya itu, the untold story of Harun adalah tak nampak tapi berdampak. Nah, banyak orang yang saya temuin di lapangan, ketemu, memang tidak terkenal di dunia. Saya bilang ini manusia-manusia langit. Kalau istilah di Mundalan ada hamba Allah istimewa. Tak nampak tapi berdampak. Kalau CCTV, kan CCTV itu buatan Cina kan, paling cuma 1 minggu dia bisa recovery foto, video dan. Tapi kalau CCTV, sisi kanan, sisi kiri, itu dari lahir sampai mati tak ada satu. Jadi manusia boleh mudah melupakan, tapi Allah dan para malaikat tak mungkin salah catat. Banyak orang-orang yang hari ini tidak nampak, bahkan tak terkenal di sosmed, tapi asarnya, efek dari kebaikan-kebaikan itu
di mana-mana. Dan bersyukurlah orang-orang yang dipilih Allah menjadi harun di masa modern ini, yang dia tuh tak nampak tapi berdampak. Karena amal solehnya dibikin sama Allah utuh, tak ada bocor. Saya harus namanya diganti Haruna. Iya kan, ibu kan tadi cerita dari Bang Tohies ya kan, ibu di belakang layar. Kadang-kadang ada orang yang ngerasa dirinya tuh sendirian, karena di zaman sosial hari ini orang semuanya pengen muncul, pengen nampak. Saya bilang justru kalau boleh milih, beruntunglah orang yang dipilih Allah menjadi harun, karena amal solehnya utuh. Kapan baru dibongkar Allah? Nanti ketika dia wafat. Begitu dia meninggal, semua kebaikan baru orang ceritakan. Itu menurut saya S3, surga sebelum surga. Masya Allah. Jadi S3 itu surga sebelum surga, sudah Allah hadirkan. Jadi dibuka oleh Allah semua kebaikan pada saat orangnya sudah ada di dunia. Beruntung banget, amat sangat beruntung. Karena ada juga yang mungkin viral, terkenal, tapi ya hangus. Jadi kamera manusia bikin amal jadi sia-sia. Muflis ini. Begitu kira-kira Bu. Cerita Harun. Udah 1 semester. Kalau ngambil S2 ditanggung. Iya, langsung ya. Iya, nanti kita lanjutkan. Boleh lah tinggal 1 minggu di sini gitu. Saya udah selesai. Siap. Harus daftar. Iya. Insyaallah. Bu, silakan Bu. Apa yang ada ini lagi disiapkan Bang? Tadi Sudah, tanya Bu, semuanya kita ada sudah ada. Tapi kita makan terus dari ini BUMM Bu, Badan Usaha Milik Masjid. Yang tadi saya bilang kita mau mohon doa, ada buka di bandara. Sudah buka di bandara. Namanya Roti Bahagia, oleh-oleh enak asli Pontianak, pantun menulis. Jadi ini alhamdulillah kemarin saya baru pulang dari Medan, kumpul dengan saudara-saudara di Medan. Kita insya Allah mau doa buka cabang di Medan, wakaf, bisnis berbasis wakaf. Jadi Roti Bahagia ini patungan saudara-saudara di Medan. Kita kumpulkan basisnya wakafnya wakaf hybrid dan dikombinasikan. Ustaz, ya. Monggo Bu, ke Danau Toba beli tahu, belum coba belum tahu. Ini yang bikin santri Bu, santri-santri kita. penuh doa. Oke, jadi sholat duha dulu, kemudian diambil pakai wudhu, minta piringnya tuh mau. Terus. Besar-besar ke kemarin. Karena santri Bu, makannya jadi banyak gitu. Kami dan sponsor. Saya mudah-mudahan masih panjang umur sehingga pensiun bisa nyantri nanti. Masya Allah, ibadah paling panjang tuh belajar memang. Saya kan kenal Pak Rasian gara-gara sekolah. Jadi satu angkatan kami itu 21 orang, rebutan merasa paling tua. Saya merasa menang karena saya sudah punya cucu. Masya Allah. Dan Berapa cucu sekarang Bu? Satu. Satu. Baru satu. Dan satu angkatan 21 orang, makanya saya kasih nama C21. Sebetulnya kelas 21. Puas tuan. Kebetulan kita masuk itu awal 2022, tapi itu termasuk semester genap 2021. Jadi kalau profesor itu tahunnya karena kita masuk 2021, maka itu 2022. Yang lulus nomor 2 Pak Rasian, saya nomor 3. Pak Rasiam itu wakil dekan Fedi Iya. Oke. Juga pengurus ini apa? KDKS KDKS dan juga Badan Wakaf. Kasih piring. Udah nggak apa-apa, aman aja. Kan anak pondok mesti gini. Saya kan latihan mau Masya Allah, maaf Bu. Ini kami habis rehab tadi. Masya Allah. Saya tahu kecilnya Bu. Di sini kan ada rumah sehat di dalam. Beliau suami dokter. Rumah sakit Pertamina. Sebelumnya tugas di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kaltim. Oke, saya tahu Bu. Jadi Nggak jadi mondok lagi. Iya. Yang lain? Oke. Saya tahu. Saya lagi ngajarin
membrainwash, bukan ngajarin lagi, membrainwash suami saya tentang wakaf. Alhamdulillah sudah berhasil, beliau sudah mau ikut sertifikasi nazir. Pensiun buatlah klinik wakaf, jadi teman-teman dokter nanti sudah berwakaf waktu. Benar. Wakaf itu ajaib, luar biasa. The sleeping giant, wakaf itu sleeping giant. Cuma selama ini memang terus terang wakaf ini kayak kata-kata buzzer, konotasinya negatif. Saya ketemu dengan banyak orang yang tanda kutip begitu dengan wakaf langsung mundur, trauma karena yang dia paham. Jadi orang tidak berbuat itu kan, sepengalaman saya dulu yang terbatas ini, orang tuh tidak berbuat tuh karena tiga. Satu, karena benar-benar nggak tahu. Yang kedua, tahu tapi setengah informasinya. Nah yang paling banyak ini tahu tapi informasi yang sampai ke mereka informasi yang salah. Nah jadi hampir semua, termasuk waktu kami ke Aceh kemarin, mereka bilang, oh kami kok baru tahu saat wakaf tuh kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Selama ini kami tahunya wakaf tuh ya 3M, masjid, madrasah, dengan makam. Dan untuk berwakaf harus tua dulu, Iya, harus tua dulu, harus kaya dulu. Padahal wakaf itu mudah banget ininya. Makanya yang benar sudah berwakaf. Kan ada 3 wa. Ada wakaf, ada wasiat, ada waris. Wakaf itu pilihan, wasiat itu keadaan. Ya kan? Kalau wasiat itu tak punya pilihan, no choice. Saya bilang 3 wa. Saya kemarin di Jawa Tengah ada satu keluarga itu ngurusin waris sudah 40 tahun belum selesai. Saya bilang seandainya Penyebabnya apa? ya konflik, konflik. berantem, merasa iki wekku, iki gonku, pokoknya gitu lah. Saya bilang gitu 10 tahun di ini Ponorogo, jadinya bahasa Jawanya udah mentok. Jadi ketika orang tua itu sadar tentang wakaf, ya harusnya dia nggak perlu kayak gitu. Makanya saya diskusi sama istri, sama keluarga, sama anak-anak di rumah. Kita harusnya jangan ninggalin masalah buat anak juga. Solusi paling baik ya wakaf. Hak pakai aja, nggak usah hak milik. Kalau hak milik itu kan yang bikin orang hari ini bermasalah. Pengen merasa memiliki, padahal kita sebenarnya nggak punya apapun. Wakaf itu kan melatih kita melepaskan kemelekatan. Kalau kemarin waktu di Aceh itu sampaikan sama saudara-saudara di sana tuh, wakaf itu mengembalikan harta kepada pemilik asli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bahagia, diselamatkan. Siapa ya? Kalau orang ngerti wakaf yang asli, itu dia bisa tahu betapa dahsyatnya wakaf. Yang disebut dalam Quran banyak, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo itu. Ya kan bukan cuma sedekah. Ya peradaban yang paling besar itu wakaf. Kan ada doa Nabi, ya Allah jadikanlah Allah maj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Hidup sebagai tambahan kebaikan. Kematian istirahat dari maksiat. Nah, wakaf ini Bu, sudahlah hidup tambahan kebaikan, wafat istirahat dari maksiat, pahala terus mengalir walaupun usia sudah berakhir. Makanya ada 2 istilah dalam bahasa Arab tuh, ada umur ain mim ra dengan sanah. Sanah itu sinun, usia. Jadi usia dengan umur itu 2 hal yang berbeda. Misalnya gini, Rasulullah itu usianya 63 tahun, usia biologis. Tapi umurnya, ain mim ra-nya, kemaslahatan yang dihasilkan oleh hidup yang cuma 23 tahun lah bahasanya itu bisa ribuan tahun. Wakaf ini kita mewariskan umur yang panjang. Makanya kalau dalam bahasa masjid itu kan innama ya'muru masajidallah, bagian imarah masjid. Salam. Ini kopinya santri juga Bu.
umur. Jadi banyak orang yang secara usia lebih pendek tapi umurnya panjang. Kita di wakaf ini, kalian peradaban ini, kalau kami nyebutnya ayo bangun kampung. Definisi kampung itu ya namanya bikin kampung wakaf gitu. Jadi tanahnya wakaf, di atasnya dibangun usaha-usaha produktif yang dibutuhkan umat. Saya ke silaturahim ke kiai-kiai pondok mitra. Kita kan ada program yang gerakan 15 dulu. Hari ini alhamdulillah ada kurang lebih 6.000 pesantren yang menjadi mitra dakwahnya berjalan yang dapat beras. Itu ada di seluruh Indonesia. Nah, saya bilang pondok-pondok mitra, kami nyebutnya pondok mitra, itu harus mulai memikirkan usaha-usaha berbasis pesantren yang sederhana dibutuhkan umat. Contoh akikah. Nggak harus buka di tepi jalan, saya bilang. Konsep ghost kitchen-nya GoFood itu bisa dilakukan. Ada uang, ada barang. Terus kalau yang mau kanan, bisnis yang kanan, ruqyah, bukan bisnis maksudnya itu unit usaha. Ruqyah sama bekam, laki-laki perempuan. Kemudian barbershop, yang sudah dibutuhkan. pasti dibutuhkan. Rambutmu omsetku kan gitu. Kemudian laundry. Dan itu konsepnya sederhana. Jadi collecting point aja sebenarnya. Mesin nggak perlu di situ. Kiai pondok mitra itu kan gini, banyak kiai itu nggak sadar dia itu kiai gitu kok ya. Pertama, ada 5 hal yang istimewa dari seorang kiai dan tidak disadari oleh kiai. 1, dia sendiri sebagai kiai. Mulutnya, kepercayaannya, trust dari masyarakat, role model. 2, santri yang sedang bersamai dia. Itu kan potensi yang harus digerakkan. 3, wali santri, orang tuanya santri. Yang keempat, alumni pondok. Misal kayak saya Gontor, kalau kiai saya ngomong apa, saya sebagai alumni ya ikut gerak. Nah yang kelima, muhibbin atau muhsinin, orang-orang baik yang memang sudah suka dan cinta sama pesantren. Nah kalau kiai ngomong aja dengan 5 poin tadi, banyak yang selesai. Nah saya bilang alumni pondok antum kan ada yang punya usaha laundry dan segala macam, bikin meeting point di pesantren pakai konsep reseller. Dia kan cuma mengumpulkan baju kotor gitu. Kayak contohnya ada masjid di Mardi, itu konsepnya kayak Masjid Munzalan. Beli tanah dibebaskan atas nama orang tua. Nah halamannya luas. Saya bilang buka aja counter di sini. Counter laundry, counter parfum, coffee shop. Santri saya bilang hafal 30 juz tapi belajar tentang barista, ilmu perkopian. Hari tidak ada habisnya loh. Orang sekarang tuh ngopi udah bagian dari gaya hidup kan. Jadi one pesantren, one produk gitu. Opok itu opok kan, atau satu masjid satu bisnis, dan konsepnya jangan rintis, Berpartner. iya. Jadi kolaborasi. Kunci itu yang jarang dipahami orang. Oke. Saya udah ngalamin sendiri, kalau berangkat dari diri sendiri, ya sudah bapak belum. Betul. Diabetes namanya Bu. Diabetes itu dia betah sendiri. Tapi kalau udah bapak belur baru ya bagus, nggak ada salahnya. Iya, Kalau semua udah akan coba. mentok pada waktunya kan. Mentok pada waktu. Wes tak kandani. Makanya orang Jawa tuh bilang watuk itu ono obat deh. Nek wes watak angel. Angel. Susah. Jadi waktu penciptaan manusia itu dia diciptakan dari tanah plus semen dan batu. Jadi kagak keras kepalanya. Dikasih tahu dikandani itu. Kalau orang sahabat bilang udah aku padahkan, wes tak kandani. Itu angel. Kita pun, kami pun 6.000 pesantren. Jadi pondok-pondok itu kita bikin 3 level. Jadi mengklasifikasikan pondok mitra yang Munzalan itu ada 3 level. 1 namanya mitra siasa. Mitra siasa itu ada pondok-pondok yang punya pengaruh besar, punya nama besar. Misalnya kayak Gontor, Darun Najah, Al-Bahjah, Buya-Yahya, itu kan pondok-pondok mitra gitu. Tapi yang pondok-pondok yang punya nama, punya Lirboyo, Tambak Beras, pondok-pondok besar yang berpengaruh di Indonesia tua-tua, itu sebagai apa ya, maksudnya mitra dakwah kita. Dapat beras, plus kita ajak inilah
ya minimal ada di barisan yang sama kita rangkul. Terus yang kedua ada namanya mitra strategis. Nah ini pondok-pondok yang fighter, pondok-pondok yang mau diajak berkumpul, mau diajak jalan bareng. Sekarang yang mana? Ya Bu, Yang fighter itu yang mana? banyak Bu, di setiap kota ada. Jadi misalnya contoh yang terima beras di pondok itu ada 100 pondok misalnya. Paling yang jadi mitra strategis itu cuma 5, 6. Itu kita screening ketat, maksudnya itu kita pilih betul-betul. Jadi bukan yang mohon maaf Ibu ya, kan ada oknum Tangan gitu di bawah. yang memelihara kemiskinan. Sengaja jadi mustahik forever, mustahik abadan. Nah, pondok-pondok ini ada yang kayak kemarin tuh yang kami datang waktu di Medan tuh spesialis masakan Timur Tengah, roti canai, kambing tuh enak banget memang. Nah saya bilang Ustaz kenapa nggak bikin catering pakai konsep ghost kitchen, ada uang ada barang, sekarang jual online tuh baru nggak terpikir kami. Nah, jadi mitra-mitra strategis yang punya semangat untuk bertumbuh, dia mau dulu. Nah yang ketiga namanya masjid, kami nyebutnya mitra distribusi. Dia cuma nerima aja, layak mutu walayahnya, nggak beruntung karena kurang biaya. dia cuma suka nerima aja gitu. Ada beberapa pondok yang karena orang Indonesia suka drama. Mana pondok yang paling miskin Ustaz? Mana pondok yang paling membutuhkan? Kami mau ada buka puasa, tolong carikan pondok miskin, pondok susah. Akhirnya mereka memelihara kemiskinan. Nah kita makanya setiap bulan tuh ada evaluasi, ini pondok ini masih dilanjutkan nggak? Kita cek, kita sidak, kita datangin tiba-tiba tengah malam seperti itu. Jadi kita cek datanya tidak cuma sekedar terima data dari mereka. Ada tim kita yang survei dulu, direkturnya Ustaz ada ini pemain naturalisasi orang Tangerang Banten. Jadi yang di sini banyak pemain naturalisasi. Nizar, Sekum, Sekjen di sini dari Surabaya, Malang, Jawa Timur. Jadi yang akamsi cuma saya dengan Toya, Obi, Bang Isak ini dari Pakistan ini Bangladesh. Nah ini direktur wakafnya Bu. Jadi pemain naturalisasi rata-rata kumpul di sini. Ini yang kami lagi coba usahakan bagaimana ada badan usaha milik Ini masjid. kawan kami. Masya Allah. Pak Rasyad. Sehat, alhamdulillah. Silakan Pak. Silakan Kiai Ustaz. Ini pelan-pelan memang kami ngajak orang. Nah, memang tadi tuh bahasanya sudah terlanjur masuk pemahaman, dan pemahaman itu pemahaman yang salah tentang wakaf. Jadi akhirnya orang begitu dengar wakaf tuh konotasinya tadi tuh nunggu tua, harus luas dan harus perburuan. Padahal kan nggak itu konsep wakaf. Banyak sekali apalagi inovasi, pola perubahan. Terus gerakan dari biasanya kalau seperti ini kan seluruh pengusaha Ustaz atau pendakwah di Indonesia ini kan pasti punya asosiasi atau kumpulan yang saya nggak tahu apakah ada pertemuan atau komunikasi seperti apa untuk mengembangkan wakaf ini, literasi wakaf di masyarakat selama ini seperti apa? Ya tadi basisnya tuh Bu, kita ngumpulin yang mau-mau aja. Kalau kata Cimehong tuh gitu, versi Cimehong kan yang mau-mau aja. Karena masih tadi tuh Bu, false information atau false belief tuh bongkarnya lebih sulit daripada bangun baru. Ngerenov itu kan harganya lebih mahal. Jadi begitu sebut wakaf, mereka udah punya definisi sendiri tentang wakaf. Antara Ustadz yang sepuh-sepuh, Ya, ya. senior sama yang Iya, muda. jadi wakaf binafsihi kalau bahasa kami itu. Jadi ada yang punya definisi wakaf menurut dia. Gitu. Salah satu yang berat dari wakaf ini kan Bu, menghilangkan kemelekatan atau merasa ikiweku. Nah, kemelekatan atau rasa memiliki itu kan harus rilis. Kayak misalnya kok ya, saya bilang sama kawan-kawan 2012 valuasi dari Majelis Kapal Munzalah ini 500 juta. Anggaplah 500 juta gitu. Itu toh ya melepaskan harta bahasanya
tanpa pernah mengklaim ini punya saya, ini wakaf saya, nggak pernah di-mention. Ya kan? Tapi hari ini dengan izin Allah, harta yang diberikan di jalan Allah itu bertumbuh kan, wa yurbis shadaqah. Kita nyontohkan sendiri gitu bagaimana harta zakat, harta wakaf, harta infak yang sederhana itu bertumbuh. Nah, banyak orang karena tadi bahasanya diabetes sendiri akhirnya diajak gabung sulit kan. Nah, makanya kami mengajak tadi yang mitra strategis itu Bu. Nah, jadi sebelum maju kepada ukhuwah Islamiyah, ini yang sedang dikampanyekan beberapa tahun terakhir ini. Kalau dulu kan pintunya mereka kita ajak nerima aja dulu. Nah sekarang sudah mulai pelan-pelan ada ukhuwah ma'hadiyah. Jadi istilahnya pesantren bersaudara antar kiai sebenarnya. Jadi nggak usah ukhuwah Islamiyah itu cita-cita besar, tapi yang paling realistis untuk diwujudkan itu persatuan antar pesantren. Nah jangan sampai pondok-pondok, karena kan kita sama-sama tahu ya, kalau yang diserang dosen sama mahasiswi tidak viral, dokter sama pasien kemarin tidak viral. Tapi kalau ada pesantren bikin hal sedikit aja langsung meledak, karena memang musuhnya pesantren banyak yang nggak suka sama pondok banyak. Khilafiyah jadi furu harusnya jadi tenangis, berantem aja deh. Maka tadi siap diabetes. Kalau saya lihat masalah utamanya duit ya. Ini punya saya, ini kepentingan saya. Belum lagi naudzubillah kalau sampai di pesantren masuk duit syubhat, Itu yang merusak. itulah yang awal kehancuran. Jadi saya karena kalau ngomong sama kan kita sering kalau roadshow di daerah tuh saya kan sudah nggak di panggung lagi. Saya biasanya gerilya ngumpulin tokoh-tokoh, teman-teman penggerak tadi yang sebilang yang mau aja, termasuk kiai-kiai pondok mitra strategis. Saya bilang jangan sampai kita nih miskin, jangan sampai, bukan nuduh, jangan sampai kita nih miskin, minoritas gak kompak. Dunia sengsara, akhirat neraka, gak dapat dua-duanya. Miskin mentalnya, miskin finansialnya. Habis itu minoritas yang tulus ikhlas karena Allah tidak banyak. Yang banyak itu kan opportunis, ya kan, marginal nama matanya. Kalau ada margin baru kenal. Marginal. Kalau ada margin baru kenal. 3, nggak kompak. Ciri-ciri orang nggak tulus kalau kata Kiai Hasan. Ciri-ciri orang nggak ikhlas itu susah diajak kerjasama, susah diajak kolaborasi. Kiai Hasan. Kiai Hasan itu pimpinan Gontor. Oh. Kiai Gontor. Sekarang Kiai Gontor kan dulu kan 3 kalau Gontor kan kiainya selalu 3 kan Bu. Zaman saya itu dididik sama Kiai Syukri, Kiai Haji Abdullah Syukri dan KJMA, Kiai Hasan Abdullah Sahal itu anak-anak Trimurti kan. Zaman saya dulu masih ngerasain Pak Yai Imam Badri sama Kiai Haji Samsul Hadi Abdullah. Nah, kami sudah keluar baru gantian sekarang ini Kiai Hasan, Kiai Akrim Maryam dengan Kiai Amal yang baru meninggal, Pak Amal Fatullah itu adik dari Pak Syukri, Kiai Syukri, adik kandung. Nah, dia Pak Hasan tuh bilang kita tuh boleh bedakan, kami manggilnya Pak Hasan. Kiai itu dulu warisan zaman dulu tuh Kiai itu Kiai Pak Sahal, nggak suka dipanggil Kiai, panggilannya Bapak aja. Karena memang akadnya di Gontor itu Kiai dan santri itu ayah dan anak, bukan guru dan murid. Makanya orang-orang manggilnya Pak Zar Kashi, Pak Sahal, memang betul-betul Bapak. Kalau dipisui benar, kuat, orang tuh marah betulan. Tapi habis itu dikasih makan, kasih duit. Pak Syukri itu sering waktu zaman saya kan saya merintis pondok di Poso, Itian dulu, sama Pak JK dulu. JK SBY 2008 pondok Itian dulu mah itu apa Pak Syukri itu biasa gitu. Waktu zaman saya masih belum nikah 2008 ditepuk. Kamu tuh bukan anak buah saya. Kamu tuh pemimpin di masa akan datang. Saya marah bukan benci. Saya marah karena saya. Nah itu kami ngerasakan semua Bu. Jadi kalau Kiai marah tuh marahnya marah sayang, bukan marah benci. Kita dididik, disayang, didoakan, diajarkan itu. Kayak akarnya, makanya orang kalau manggil di Gontor tuh Pak Syukri, Pak Hasan. Jadi bukan Kiai, anak Kiai pun tidak ada yang panggil Gus kalau di Gontor. Tidak ada istilah Gus, atau Gus Hiro lah.
Jadi gitu Bu. Kami di sini juga akadnya. Nah, Kiai Pondok Mitra ini kita ajak untuk bareng-bareng jalan bertumbuh. Karena kan banyak tanah-tanah wakaf yang kosong. Nah, saya bilang tanahnya wakaf kayak sandal tower. Tanahnya wakaf, di atas tanah wakaf itulah kita bangun usaha produktif yang sudah proven. Jadi caranya kolaborasi. Kita kolaborasi dengan yang sudah ada. Kayak nih ada zat mana minta sampel roti Dea Bakery. Kalau jenengan pernah dengar Dea Bakery, itu kan operator bakery yang menguasai daerah Jawa Timur. Itu Muslim. Nah, saya minta Dea Bakery buka cabang di sini. Tadinya Bunda Dea tuh bersikukuh pakai nama Dea Bakery, Munzalan Bakery. Saya nolak, nggak boleh saya bilang. Itu kerja bahasa pokoknya kerja gila saya bilang. Ngapain bikin Munzalan Bakery? Munzalan sudah punya roti bahagia. Bunda Dea sudah terkenal di sana. Kardusnya, packagingnya apa udah banyak. Mendingan mulai dari 5, dari 7 dari. Nah, kita punya 2 di sini alhamdulillah ada cabang. Satu Dea Bakery yang cabang Serdam. Satu lagi kita punya ruko wakaf Bu di Jalan Alianya, Kota Pontianak. Itu kan rukonya wakaf, punya Munzalan. Jadi kombinasi kolaborasi. Bunda Dea bawa mesin, bawa alat, itu Munzalan punya ruko wakaf. Nah, itulah contoh wakaf produktif. Kami kombinasi aja, ya kan? Jadi tidak perlu ngapain kita riset bikin roti. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita kan gitu? Kalau dia bisa ya udah dia aja. Gitu. Jadi kita konsepnya kolaborasi. Nah, SSB kalau kakak tengok. SSB, spesial soto Boyolali Tipe Umar. Nah itu kan spesial buat Boyolali. Itu cabangnya udah 70 cabang seluruh Indonesia. Begitu masuk ke sini enggak kita bikin soto Munzalan. SSB aja pakai nama beliau. Ini besok insya Allah saya launching yang di Madinah. Insya Allah cabang Madinah di pintu 33 337 334 gitu. Di pojok yang dekat Movenpick. Lurus semua dari SSB spesial soto Boyolali cabang. Saya ingat Movenpick itu waktu haji 2005. Ya di sana. Ya itu. Jadi kita konsepnya kolaborasi. Ini juga produknya Dea Bakery, Dea Bang Yus pegang. Sebelah sini ada dia. Sebelah sini ya, Dea Bakery. Jadi kita kolaborasi gitu Bu kira-kira. Jadi tidak mulai dari nol. Apa yang bisa kita kolaborasikan, kita kolaborasikan. Itulah masih merintis Bu, belum banyak yang kami lakukan tapi orang Jawa bilang gatok-gatok oke. Ya jadi connecting people, ngajak orang, ya namanya ngajak orang bareng ya. Maka tagline wakaf di Munzalan itu TSB, tumbuh sehat bersama. Tumbuh aja nggak cukup. Ada orang yang tumbuh tuh stunting. Ada tumbuh kurang gizi, kurang protein. Nah, kita harus tumbuh dan tumbuhnya harus tumbuh sehat. Tapi tumbuh sehat aja egois. Saya bilang harus tumbuh sehat bersama. Itulah tagline wakaf kita di BWMI, Baitul Wakaf Munzalan Indonesia. Sudah laksana juga keluar itu ya. Jadi kita punya 2 kan aman syar'i. Nanti mampir Ngawi. Nah, Buka lah cabang ini. Masya Allah. Ini udah nasional kan. Bang Ishak ini yang pegang BWMI, Ustaz Adam yang pegang BMI, Baitul Mal Munzalan. Jadi dua kaki lah. Karena kan aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI kan bahasa itu kayak gitu. Saya udah hatam tuh sebelum kena tembak ya kan. Salah aman. Kita udah taat regulasi. Ya kan, sebelum orang tembak duluan. Sudah ngaku dulu. Ini sudah Lasnas, sudah BWMI, ya kan rekening sudah BSI semua. Makanya saya bilang kalau BSI mau. Berarti sama. Saya itu rekening saya cuma ada di BSI. Karena dulu kan di BNI Syariah, BRI Syariah sama BSN, sekarang jadi satu. Jadi kalau ada kendala di BSI saya tinggal bilang sama ini manajernya, head manager, kamu bayarin ini utang-utang saya nggak bisa transaksi, silakan di sini. Iya. Nah, tadi Saya juga udah sampai ke bilang, Dubai loh, tempatnya BSI di Dubai. Masya Allah. Biar
Jadi ini nasabah prioritas. Prioritas lagi privat. Iya, nasabah prioritas. Konsultan sekarang. Oh, konsultan kan, bisnis. ya kan, Masya Allah, Alhamdulillah dipertemukan di tempat baik. Bu, izin ini ada pempek, Bu. Aromanya sudah sampai kemana-mana ini. Jadi ini, ya kan, harus dicoba. Ini punya mitra kita juga, Bu. Ini Muzakinya Munzalan. Beliau ini awalnya wali santri, orang Palembang, jadi dosen awalnya. Hijrah ke Pontianak, iseng-iseng bikin pempek. Nah, anaknya sekolah di tempat kita punya KBTK. Suka dibawain. Kami bagian marketing, biasalah Bu, mulut lebih kan, wah gitu lah. Masya Allah, jadi keasikan bisnis pempek, suaminya tetap jadi dosen, istrinya membangun usaha. Nah, jadi dosen tetap jadi pengabdian, ngajar, ya kan, bagi ilmu. Tapi penghasilannya dari bisnis pempek. Sampai kita kawal buka cabang, sertifikat halal. Nanti kalau ada tamu-tamu, kami rekomendasikan. Karena beliau juga orang tua asuh, istilahnya yang donatur bahasa kita sebenarnya orang tua asuh, plus muzaki, bayar zakatnya juga di Baitul. Jadi membangun hubungan kita tuh bukan hit and run gitu. Kami tuh ya anaknya sekolah di sini, ya kan. Kita datang ke toko mereka, saya bantu doa, bantu promosikan, bikin event-event bareng. Doain saya. Insya Allah. Sama-sama Bu. Udah siap? Monggo Bu, silakan.